Selamat pagi semua, shalom. Oke, ya kita bersyukur ya hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan ya. Dan kita tahu ketika kita bisa datang beribadah, kita percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan ya. Bukan karena hebat kita, tapi ya semua karena anugerah Tuhan. Oke. Hari ini saya akan membawakan satu buah tema ya, yaitu Why Jesus. Oke. Kita akan baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 6. Oke, saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ulang ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, satu kali saya pernah dapat sebuah tugas sebelum jadi hamba Tuhan ya. Jadi saya pernah bekerja di sebuah perusahaan spare part, itu mungkin hampir 7 tahun teman-teman ya. Jadi sebelum jadi hamba Tuhan, lalu sudah itu saya dapat panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Lalu saya stop kerja gitu ya. Nah satu kali saya pernah disuruh tugas pergi ke Semarang teman-teman ya. Jadi ya namanya perusahaan ya pasti mau hemat gitu ya. Akhirnya saya disuruh naik kereta teman-teman. Ya, jadi saya disuruh beli tiket kereta Jakarta Semarang. Oke. Yang jadi masalah adalah saya itu baru pertama kali ke Semarang, teman-teman. Dan saya nggak tahu ternyata ke Semarang itu jauh ya. Karena biasa, kita kan orang kaya biasa naik flight gitu ya, naik pesawat gitu ya. Sejam sampai gitu ya. Ini ternyata hampir 6 sampai 7 jam, teman-teman, perjalanan kereta. Lalu saya lihat buset, 6 sampai 7 jam, ekonomi pula gitu ya. Jadi yang tiketnya tuh mungkin sekitar 200 sampai 300 saya lupa ya. Lalu ya sudahlah karena disuruh bos gitu ya dan akhirnya saya pergi ke Semarang teman-teman ya. Nah singkat cerita saya naik dari Gambir ya, Jakarta, Gambir, lalu ke Semarang ya, kereta jarak jauh. Nah ternyata ketika sampai Gambir, ada seorang wanita, ya karena kan ramai ya. Terus tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik gitu ya. Lalu memikat mata saya gitu ya. Lalu saya liatin dia, terus dia pakai backpack gitu ya. Jadi backpack warna pink, saya ingat sekali warna pink dan bajunya warna putih. Jadi itu tuh kontras sekali ya. Jadi warna pink dan itu baju warna putih. Saya lupa celana apa rok gitu ya, saya lupa. Lalu saya lihat dia naik kereta yang bareng dengan saya juga gitu ya. Naik kereta yang bareng dengan saya. Oke. Lalu saya liatin dia, saya dapat duduk gitu ya. Dia lagi ngantri gitu ya. Lalu saya duduk, saya liatin dia. Wah dalam hati cantik juga ya ini perempuan. Waktu itu saya belum menikah ya. Jadi masih bebas untuk melihat-lihat gitu ya. Lalu ya sudah saya lihat gitu ya. Wah cantik. Terus naik kereta bareng gitu ya. Dalam pikiran saya yang bodoh ini, saya berpikir tuh kayak kita naik pesawat gitu ya, Jakarta Semarang ya udah, Jakarta Semarang nggak mungkin di tengah jalan terus Pak stop gitu ya, terus dia turun di tengah jalan gitu kan enggak ya.
Nah, saya nggak tahu ternyata kereta itu berhenti di beberapa stasiun gitu ya. Nah, saya berpikir Jakarta Semarang, ya sudah dari Jakarta ke Semarang tidak ada stop, jalan terus gitu ya. Ternyata dia ngestop di beberapa stasiun. Oke. Nah, akhirnya kereta itu datang ya. Lalu saya masuk kereta, ternyata gerbong saya itu satu gerbong setelah gerbong kantin. Ya, jadi di kereta itu ada satu gerbong kantin, situ bisa beli makan, gitu ya. Nah, lalu saya duduk teman-teman ya. Lalu ternyata dari kantin itu tiba-tiba muncul seorang wanita. Si cewek itu yang tadi. Oke, yang tadi saya lihat ternyata dia itu satu gerbong di belakang saya, teman-teman. Ya, jadi dia ternyata salah gerbong ya, dari depan lalu dia ternyata kelewat, lalu akhirnya dia lewat kantin, lewatin gerbong saya. Lalu saya lihat gitu ya, saya lihat duduk, saya lihat dia lewat gitu ya. Zaman dulu belum ada masker gitu. Lalu tiba-tiba ketika lewat dia tersenyum sama saya gitu ya. Saya nggak tahu dia senyum kasihan atau ngenes gitu ya. Atau ya halo gitu ya, atau apa gitu ya. Senyumnya penuh makna teman-teman. Biasa ya, kalau wanita cantik tuh senyumnya penuh makna gitu ya. Langsung saya gitu ya. Akhirnya ya sudahlah. Yang bisa saya ingat hanyalah wangi perfume gitu ya, wangi perfume gitu ya. Jadi itu cewek itu wangi luar biasa ya. Entah wangi pucel gitu ya, pucel. Tahu pucel? Tahu? Kalau tahu pucel berarti Sanda seumuran dengan saya gitu. Nggak tahu sekarang masih ada pucel apa enggak ya? Oh masih ada ya? Oh masih ada. Zaman dulu kalau enggak wangi-wangian Rapika atau pucel gitu ya. Pilihannya cuma dua ya. Kalau kita anak satu, kalau lagi buru-buru gitu ya. Minyak wanginya tuh Rapika. Karena tergantung gitu ya. Jadi, wah, kalau ke gereja lupa pakai parfum, Rapika. Nggak tahu Rapika siapa, pokoknya ambil aja. Karena banyak gantungan gitu ya. Wah gitu ya. Itu wangi sekali. Saya bilang, oh my God, udah cantik, wangi, perfect banget gitu ya. Aduh, lalu saya bilang, gimana ya gitu ya. Lalu ya udah, akhirnya saya menahan diri ya. Lalu singkat cerita kereta itu mulai berjalan dan berhenti di beberapa stasiun. Oke. Lalu saya berpikir lama juga ya gitu ya. Baru sampai stasiun Jatinegara saya udah mulai ngantuk teman-teman. Ya, baru ya. Jadi dari Gambir ke Jatinegara tuh cuma 2 stasiun tapi saya udah ngantuk gitu. Ya maklum lah ya, orang tua gitu. Jadi cepet ngantuk gitu ya. Lalu ya sudah, akhirnya saya sempat tertidur. Tiba-tiba ya namanya tidur di kereta ekonomi gitu ya, grodok, sini pinggang ini ya, lurus gitu ya. Jadi lumayan tidurnya begini ya. Terus ngadep-ngadepan orang gitu, jadi nggak enak gitu ya. Lalu ya sudah, akhirnya saya coba tidur, nggak bisa teman-teman. Ya tidur ayam. Lalu di tengah-tengah tidur saya mencium wangi parfum. Wah, saya tahu parfum siapa. Saya buka mata, si cewek itu melintas. Dia pergi ke kantin, teman-teman. Saya liatin dalam hati saya, kayaknya lapar ya mau ke kantin. Ya. Tapi uang tipis juga ya. Kalau saya ke kantin, makanan di kereta mahal ya. Saban, Nobango gitu ya. Saya mikir juga ya, kalau ke kantin minimal gue beli aqua. Nggak mungkin dong datang ke kantin modal senyum doang gitu ya, nggak mungkin gitu. Ya minimal harus beli gitu. Oh saya pikir udahlah nggak usah, tahan aja. Lalu saya berpikir ya udah nanti juga dia bakal lewat lagi. Saya tungguin 10 menit, 15 menit, nggak lewat teman-teman. Wah nih cewek kemana ya, nyasar juga kali ya. Tapi gerbongnya di belakang gitu. Jadi pasti lewat punya gitu. Saya tungguin 20 menit gitu ya. Ya udahlah saya tunggu aja. Setengah jam saya tunggu teman-teman. Ya. 40 menit nggak lewat-lewat. Mungkin dia makan di kantin kali ya, makannya banyak gitu ya. Cantik-cantik kan biasa rakus gitu ya. Jadi akhirnya udah 45 menit. Saya ingat banget. Cewek itu buka pintu kereta lalu saya lihat terus dia melintas. Yang tercium pertama wangi apa? Perfume. Wah. Lalu dengan pede saya senyum gini. Ceweknya nggak lihat.
Aduh, gue malu kan Pak itu. Saya pikir tuh pede gitu. Dia udah senyum pertama tadi ya. Saya pikir dia mau senyum lagi. Saya udah siap-siap. Ternyata enggak senyum. Nah, lalu ya sudah saya pikir ya udahlah tertidur. Saya tidur dan bunyi dari kereta itu mengatakan kita sudah sampai di stasiun Cirebon, gitu ya. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang mau turun ke stasiun Cirebon, silakan tunggu di rel kereta. Di mana? Pintu kereta, gitu ya. Saya lupa pintu kereta kayak gitu. Kira saya lihat, oh ternyata turun Cirebon ya, ini Cirebon ya. Wah, norak juga. Pas lihat kiri kanan, tiba-tiba tahu apa yang terjadi? Itu cewek ngelintas. Pas gitu ya, saya duduk kereta gitu ya. Saya duduk kereta, iya betul ya. Saya duduk jendela, lalu saya lihat dia gitu ya. Saya lihat, oh Cirebon tuh kayak gini ya. Lalu cewek itu bawa koper, melintas depan saya. Tahu apa yang terjadi? Dia senyumin saya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia dadah. Waduh, pas dia dadah, itu kibasan dadanya tuh nyampe ke hati gitu ya. Jadi berasa hatinya tuh, wah dikibas-kibas. Wah langsung saya bilang, ini kalau gue turun pasti kenalan jadian nih. Sok pede, sok ganteng. Si paling ganteng memang, luar biasa gitu ya. Saya bilang dalam hati saya, turun enggak, turun enggak. Kalau saya turun dipecat tapi dapat jodoh gitu ya. Kalau nggak turun jodoh hilang tapi tetap dapat pekerjaan. Pilihan yang sulit bukan? Ya. Lalu saya bilang aduh. Terus dia dadah gini. Dia dadah beneran. Jadi saya tuh kaget gitu ya. Kok dia dadah ngapain gitu ya. Entah dadain saya, dadain itu. Pokoknya saya lihat gitu ya. Nggak ada orang selain saya gitu ya. Masih yang lihat dia. Lalu saya bilang Tuhan turun nggak ya gitu ya. Saya nggak tahu ya maksudnya dia orang apa pokoknya cantik wangi gitu. Saya nggak tahu dia orang mana, saya nggak tahu orang apa. Dia turun di Cirebon. Teman-teman, menurut teman-teman saya turun atau tidak? Halo? Turun atau tidak? Yang bilang tidak boleh angkat tangan? Oke. Yang bilang turun? Oke, ya. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan? Saya ambil koper, teman-teman. Lalu saya mikir, kalau saya turun, saya rugi lagi 300.000 ya, beli tiket baru kan. Ya udah, saya nggak jadi turun. Saya lebih memilih hemat uang daripada, ya kan kita turun nih misalkan ya. Saya tuh, ya kita kan laki, kalau laki gitu ya, langsung deh otaknya cepet ya. Wah milih, kalau saya lakukan ini pasti ada ini, saya lakukan ini pasti lagi ini, pasti ini. Wah pikirannya udah panjang teman-teman. Nanti kalau nikah pakai duit apa? Terus nanti kalau punya anak duitnya dari mana? Belum kerja, kerjanya pas-pasan gini-gini. Ya padahal belum kenalan. Oh udah mikirnya ke situ sambil pegang koper. Turun enggak? Turun enggak? Turun enggak? Gitu ya. Aduh. Terus akhirnya cewek itu pergi dan dia turun lewat tangga stasiun. Saya hanya bisa liatin dia turun. Lalu dia turun tanpa melihat ke belakang. Lalu saya dadah dengan bodohnya gitu. Kereta jalan. Yes. Tahu apa yang terjadi? Ya nggak ada apa-apa. Terus teman-teman ngarep gitu ya. Kayak di Korea-Korea. Wah 1 year after that. I meet her again gitu ya. Nggak ada. Nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi. Teman-teman. Sadar atau enggak, ya, kalau kita bicara tentang pilihan, oke, hidup itu selalu bicara tentang pilihan, betul? Ya, betul? Dari teman-teman bangun pagi tadi, oke, pilihannya 2, oke, teman-teman bangun atau lanjut tidur. Oke, ya. Sebelum itu ya teman-teman dikasih pilihan antara bangun atau tidur selamanya. Cuman Tuhan baik dikasih bangun.
Loh iya kan? Ya kalau kita masih bisa bangun, wah puji Tuhan, masih hidup gitu ya. Loh banyak loh jemaat saya yang tidur nggak bangun-bangun lagi. Tenang, gitu. Selamanya ke rumah Bapa di sorga. Benar ya. Teman-teman, bangun pagi pun kita diberikan pilihan. Saya pun tadi diberi pilihan. Oke. Saya punya anak 1,5 tahun teman-teman. Dan aduh ini anak benar-benar jahilnya bukan main. Ya, jahilnya bukan main. Tadi saya bangun mungkin jam 7.45 apa jam 8 gitu saya lupa. Bangunnya kenapa? Karena anak saya teman-teman. Saya pikir aduh 10 menit lagi deh, 10 menit lagi gitu ya, 10 menit lagi. Lalu dia di pinggir kasur dia bilang, Papa, pi itu pipis gitu maksudnya. Cewek ya, dia, Papa, pi. Ya, namanya kan Veo ya. Veo ya sabar ya, Papa tidur 10 menit lagi, sabar ya. Dia kepok pala saya. Papa, pi. Dia sambil lihat, karena saya bangun agak samar-samar gitu. Dia langsung pegang perut gitu. Pi gitu ya. Dia tepuk-tepuk gitu. Iya 10 menit lagi. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia menghadapkan pantatnya ke muka saya. Popoknya, maaf dia habis lalu ditempel-tempel ke muka saya gitu ya. Lalu saya bilang, mau apa ini ya? Wah nalurinya langsung ting gitu ya. Papa pi. Jadi dia ngasih tahu kalau dia sudah gitu ya. Nih pi gitu ya. Akhirnya saya, aduh Veo ya. Pi gitu ya. Oke saya bangun. Ketika bangun pun saya ada 2 pilihan. Oke. Angkat anak saya lalu ke WC bersihin atau pilihan lain. Saya bersihin pakai pampers, pakai tisu basah lalu pampers saya masukin gini. Tapi jorok gitu ya. Pilihan lagi. Oke. Jadi teman-teman hidup itu selalu bicara tentang pilihan. Oke. Kalian milih jodoh pun juga mungkin milih-milih gitu. Pasti ya. Kalau milih pacar pasti milih yang ini ya. Kalau bisa ganteng dan kaya kenapa harus pilih jelek dan miskin? Betul? Ya. Wah kita pasti cari ganteng, kaya, cinta Tuhan gitu ya. Terus apalagi ya, sayang sama orang tua saya, sayang sama saya. Gak pernah selingkuh gitu ya. Terus cari pacar tipe apa lagi ya? Pokoknya dia sebagai budak cinta saya. Mau apa pokoknya diturutin. Wah teman-teman tolong ya, itu hanya ada di Indosiar ya. Setelah itu kena ajab dia gitu ya. Nggak ada gitu ya. Nah teman-teman sadar atau tidak ketika kita memilih sesuatu, ingat for every action and decision selalu akan ada reaction dan konsekuensi yang mengikutinya. Betul? Ya? Betul? Oke. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, ketika kita mengambil sebuah pilihan, ingat akan selalu ada konsekuensi, akan ada something yang mengikuti keputusan dan action yang kita ambil. Oke. Makanya kadang kita tuh terlalu memilih. Diperhadapkan dengan satu pilihan kita langsung memilih. Lalu kita mulai mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah saya mengambil keputusan itu. Oke, misalkan cowok nembak saya atau cewek nembak saya. Lalu saya bilang kalau saya terima konsekuensinya apa ya? Oh dia naik motor, Beat. Ya model lama lagi. Ada cowok satu lagi, wah naiknya BMW seri baru lagi. Wah X5, X3, wih. Atau mungkin ya dia orang tuanya anak mami gitu ya. Kalau yang ini mandiri banget. Wah saya harus pilih mana? Ada konsekuensi yang harus kita ambil. Oke, di setiap pilihan kita. Entah
hasilnya baik atau buruk, itulah yang namanya konsekuensi. Oke. Ingat teman-teman, kalau kita mengambil satu keputusan yang salah, pasti akan ada namanya apa? Di belakang? Penyesalan. Oke, penyesalan. Kenapa penyesalan selalu di belakang, teman-teman? Halo? Hah? Koko udah nikah ya? Belum? Udah? Oh pantas jokesnya sama. Ya, jokes bapak-bapak memang begitu. Teman-teman, penyesalan selalu di belakang, betul. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Ya kalau jokes bapak-bapak gitu ya. Makasih ya Koko sudah nyelamatin saya. Mereka tuh udah mikir keras, kenapa ya penyesalan dulu. Nah teman-teman, kenal gak dengan dua orang ini? Mereka lagi terkenal. Bukan terkenal, satu sih udah ini. Tahu siapa mereka? Yang kiri siapa? Tahu lah ya. Mario Bros ya. Mario Dendi. Tahu Mario Dendi? Dia naik Rubicon, orang kaya teman-teman. Wah luar biasa kayaknya. Rubicon, anak pejabat. Oke. Tahu apa yang dia lakukan? Dia menganiaya satu orang laki-laki, diculik. Oke. Lalu digebukin sampai koma bener-bener teman. Wah kalau nonton videonya itu kita tuh geram gitu ya. Wah ditendang, ya. Wah endingnya apa? Wah bergaya. Tendang. Tahu sebelah ini siapa? Ini lagi viral hari ini. Tahu siapa? Aduh teman-teman, makanya nonton TV, baca koran. TikTok juga sering lewat. Tahu siapa dia? Pelaku pemukulan. Ini anak SMP teman-teman. Anak SMP, lagi viral. Pelaku pemukulan di Cilacap. Oke. Jadi ada satu, dia anak SMP kalau nggak salah, aku lupa ya, SMP kalau nggak salah. Ya SMP, jadi mereka tuh ada satu geng motor, bukan motor sih, satu geng di sekolah itu memang suka bully anak-anak di bawah mereka. Gitu, anak SMP. Dia satu geng ini, tahu apa yang terjadi? Ada satu video yang viral tiba-tiba, dia sedang kumpul rame-rame, lalu mengadakan undian untuk battle. Gitu. Lalu sampai akhirnya ternyata si korban yang dibawa ini itu lagi capek, dia tiduran di bawah gitu ya. Enggak ya, jadi dia digebukin, ditendang gitu ya. Dihantam pokoknya, wah sampai tidak berdaya. Lalu di ending dia begini. Dengan kerennya, wah cuaks. Keren nih, cuaks gitu ya. Dengan gitu. Dia bangga sekali ya, lihat tuh, cuas, keren. Gitu. Akhirnya video itu naik, jadi viral. Akhirnya orang tua lapor polisi, teman-teman tahu apa yang terjadi? Ditangkap polisi, dua-duanya. Oke. Kita tahu Mario Dendi divonis ya, dan dia juga ditangkap polisi, akhirnya diangkut kemarin apa kemarin lusa gitu ya, diangkut. Ketika diangkut tiba-tiba udah pakai peci gitu ya, misi gitu ya. Udah sopan banget ya. Memang begitu ya orang Indo ya. Wah giliran melakukan something, wah sok keren gitu ya. Giliran ditangkap polisi langsung diem. Kalau biasa cewek-cewek pakai jilbab ya, cowok pakai peci gitu, langsung tenang hidupnya ya. Standar outfit orang yang ditangkap polisi begitu biasanya. Nah teman-teman, apakah mereka tidak tahu konsekuensinya ketika mereka doing that? Tahu? Tahu, pasti tahu. Oke. Sebego-begonya orang, sorry ketika lu gebukin orang, ya. Ketika itu di-shoot, ketika itu dinaikkan ke sosial media, dia menganggap dirinya keren. Oke. Tapi ingat, di balik kekerenan itu ada konsekuensi, ada pilihan yang sebenarnya mereka bisa lakukan. Oke. Ya. Ketika dia mau pukul, ada pilihan enggak sebenarnya? Ada. Yaitu ya jangan pukul. Ketika dia pukul, dia gebukin orang, bahkan sampai sekarang korbannya nih masih di rumah sakit. Kalau nggak salah patah rusuk atau patah apa gitu ya. Terkapar di rumah sakit. Sampai Polri mau bayarin rumah sakitnya gitu ya. Kasihan teman-teman ya.
Segala sesuatu ada pilihan hidup. Termasuk teman-teman, keselamatan atau yang bersifat kekekalan. Teman-teman sadar nggak di dalam hidup kita yang simpel-simpel aja ada sebuah pilihan, betul? Bahkan ya kalau bicara tentang keselamatan teman-teman. Kita di Indonesia disajikan dengan 5 agama. 6 sekarang ya. Konghucu sudah masuk gitu ya. Oke, 6 agama. Yang teman-teman bisa pilih. Oke, tinggal pilih. Oke, aku mau mengambil agama M misalkan. Kristen, Muslim, Buddha, Katolik ataupun Hindu, teman-teman ya. Oke. Yang ini Buddha, yang ini Hindu ya, itu Buddha ya. Kalau teman-teman bingung kok kenapa itu nakoda pegang roda kapal, enggak, ini Buddha ya. Saya nggak tahu ya, saya cari di Google sih ya. Katanya ini tanda Buddha, itu tanda Hindu. Ini Kristen, ini Islam, yang itu Yin-Yang kok. Maaf ya, saya lupa itu apa. Ya intinya 5 agama lah ya, teman-teman bisa pilih ya. Oke, bisa pilih kok, bebas mau pilih apapun. Ya. Dan teman-teman menurut legal 17 tahun teman-teman bebas memilih agama dan kalian dilindungi secara hukum. Oke. Tapi pertanyaannya yang jadi masalah adalah apa konsekuensi kita kalau sampai kita salah memilih kepercayaan? Simpel aja. Oke. Teman-teman, banyak orang bilang semua agama itu sama. Oke. Semua agama sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Pernah dengar itu? Ya, semua agama sama kok. Ya, bahkan ada yang ateis, dia bilang, oh saya tidak percaya agama, saya tidak percaya Tuhan, gitu ya. Hidup saya sudah benar. Atau ya percaya, oh semua agama baik kok. Oke. Ya, saya tidak beragama karena saya menganggap semua agama itu baik. Semua percaya Tuhannya masing-masing. Oke. Lo percaya Islam ya Islam. Saya percaya Kristen, Katolik, Katolik, Buddha, Buddha. Ya. Hindu. Asal lu nggak senggol gue ya udah gue nggak senggol lu. Gitu ya. Ya udah kepercayaan lu, kepercayaan gue. Oke. Tapi apa konsekuensinya ketika kita salah memilih juru selamat? Simple aja teman-teman. Ya. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan apa? Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi teman-teman. Oke. Jadi ingat teman-teman, hidup bukan sekali saja di tempat ini. Bukan sekali saja di dunia ini. Enggak. Tapi Ibrani mengatakan apa? Sesudah kehidupan kita ada penghakiman. Oke. Pilihannya hanya 2 kok. Ya udah. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Simple kan? Gampang kan? Ya, kalau lu salah pilih agama ya udah. Terserah, tinggal pilih aja. Mau kehidupan kekal atau kematian kekal. Cuman 2 pilihannya kok. Gampang bukan? Oke, gampang bukan? Halo? Gampang bukan? Konsekuensinya cuma 2 kok. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Tapi ingat teman-teman, mohon maaf. Di belakangnya tuh ada kekal. You know kekal? Hello? You know kekal? Selamanya. Oke, selamanya. Jadi nggak ada tuh istilah kita sudah mati, lalu nanti kita akan bangkit. Kita akan hidup kembali. Nggak ada. Ya. Ketika kita sudah mati, lalu kita hidup lagi. Kalau lu baik, ya lu jadi orang. Kalau nggak baik, ya lu jadi kecoa, kodok gitu ya. Nggak ada tuh. Anda mati, dihakimi, lalu 2 pilihannya. Kehidupan kekal atau kematian kekal. Itu aja, simple. Oke. Nah, saya mau perkenalkan siapa itu Yesus. Why Jesus? Oke. Teman-teman, Yohanes 14 ini berbicara tentang kegelisahan murid-murid. Ya, kegelisahan murid-murid. Oke.
Kegelisahan apa ada di Yohanes 13? Saya bacakan buat teman-teman. Oke. Yohanes 13 ayat 31 sampai 33, teman-teman. Ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Oke. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, yaitu Yesus itu, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Bicara tentang apa? Bicara tentang penyalipan Kristus. Oke. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Lalu dilanjut dengan perkataan Simon. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Oke. Kata Yesus kepada Simon, kepada murid-murid. Ke tempat aku pergi sekarang engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi teman-teman, kegelisahan murid-murid adalah ketika Yesus sudah mengatakan perkataan ini, aku akan meninggalkan kalian. Ini sudah perkataan ketiga, teman-teman. Ya, sebelum dia menuju ke penyalipan yang seperti kita tahu. Oke. Jadi ketika orang sudah berkata 3 kali, itu berarti sesuatu yang important. Oke, sesuatu yang penting, ya. Dan murid-murid menangkap itu. Lalu murid-murid mulai bingung dan gelisah. Kalau Tuhan pergi, guruku pergi, aku mesti ikut. Ya karena zaman dulu tuh ya bukan kayak kita sekolah sekarang ya. Kita datang ke sekolah terus kita ngajar. Oke, teng dong pulang. Enggak, tapi kalau zaman dulu benar-benar kita tinggalkan hidup kita ikut Yesus kemanapun dia pergi. Makanya murid-murid selalu mengikuti Yesus. Dan murid-murid biasa untuk pergi berpindah-pindah kota. Oke. Dan mereka mengatakan apa? Oke, Yesus mengatakan, oke, hari ini kita pergi ke Nazaret. Ya udah kita pergi ke Nazaret, siap-siap pergi Nazaret. Hari ini pergi ke Yudea misalkan ya. Ya udah kita pergi ke Yudea. Ada tempatnya, ada place yang akan dituju. Tapi saat itu Yesus berkata apa? Aku akan pergi, dan tempat di mana aku pergi kamu tidak bisa pergi ke situ sekarang. Kan jadi aneh gitu ya. Aneh gitu ya. Contoh ya, di sini sudah pacaran, siapa boleh angkat tangan? Halo? Ya. Oke, puji Tuhan ngaku ya. Oke. Teman-teman, contoh ya, misal Cici, maaf yang baju putih siapa namanya? Belakang ya. Oh, nggak ada orang. Ya Cici lah ya. Ya, oke. Siapa namanya? Yohana. Cowoknya yang mana? Oke. Wow, singer kita dengan suara indah. Oke. Koko namanya siapa? David. Si Morangkir. Oh, bukan ya. Oke. Situ Morang. Oh, enggak. Oke. Aduh, maaf ya. Yohana, andai satu kali tiba-tiba Koko David berkata, Yohana, aku akan pergi meninggalkan kamu. Kamu mau kemana? Pasti dong tanyanya begitu kan Yohana ya. Logikanya betul dong. Kamu mau kemana kok? Sayang gitu ya. Kamu gak usah tanya. Ke tempat aku pergi. Kamu tidak akan tahu sekarang. Tapi nanti kamu akan mengikutiku saat itu tiba. Kira-kira Yohana, kira-kira apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Hah? Ya sudahlah ya. Oke. Ya teman-teman langsung ya teman-teman. Mohon maaf Ci, mohon maaf nih Ci. Respon yang baik adalah, yang benar dan baik adalah kamu berkata, kemana kamu akan pergi sayang? Gitu responnya. Kok begitu amat sih? Aduh Cici, mohon maaf nih Ci. Aduh, ya sudahlah ganti pasangan. Teman-teman
ini sih di depannya aja sok cool, pengen dicari-cari, kalau pasti langsung galau nonton Korea. It's okay not to be okay gitu, nonton berkali-kali, wah, aku menangis. David pergi. Pasti itu respon yang benar, betul. Kenapa? Kalau kita sayang sama seorang dan orang itu mengatakan, aku akan pergi. Kemana? Wajar dong buat tanya itu dong. Oke, sama seperti Thomas. Lalu Yesus mengatakan apa? Jangan gelisah hatimu. Percayalah juga kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sebuah jawaban yang aneh bukan? Oke, ketika murid-murid berkata dalam hati, Tuhan mau kemana? Tuhan mau kemana? Satu-satunya orang yang mengutarakan pertanyaan itu hanya Thomas. Lainnya mungkin bingung. Senggol-senggol. Ini Tuhan mau kemana? Ngaco ih. Mau kemana liar Bener Tuhan mau bingungin sekarang. Aneh gitu ya. Kemana? Gak tahu. Tanya gak tahu gitu ya. Lalu Yesus tahu kegelisahan mereka. Lalu mereka mengatakan, percaya, udah jangan gelisah. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kan aneh ya. Yohana gak bisa ngomong gitu ya. David, kamu mau kemana? Yohana, kamu cukup percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. I'm your boyfriend. Wow. Drugs. Aneh, bener aneh. Yesus mah aneh. Orang mah bingung gitu ya. Orang mah tinggal ngomong, oh tenang gua mah ke mana gitu ya. Ini mah enggak. Udah percaya pada Allah, percaya juga padaku. Artinya apa teman-teman? Tuhan sedang menyatakan. Ada dua pihak yang bisa dia percaya. Murid-murid percaya pada saat itu. Yaitu siapa? Yaitu percaya kepada Allah. Mereka tahu Allah siapa, Yahweh, tahu mereka. Karena mereka juga orang-orang keturunan Yakub, mereka sadar, mereka tahu siapa itu Allah. Dan mereka percaya kepada Kristus. Artinya apa? Artinya Tuhan mengatakan secara langsung, ini secara langsung loh. Dia menyamakan kedudukan Allah dengan dia. Bayangin, kedudukan Allah dengan Kristus disamakan. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Itu kalimat yang sama. Satu derajat loh teman-teman. Artinya apa? Aku Mesias. 100% Allah, 100% manusia. Wow. Mesias loh. Sadis ya, ngeri. Nggak ada orang yang berani menyatakan aku juru selamat. Aku Mesias. Percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Oke. Lalu dilanjut lagi. Udah jawab aneh, dilanjut lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, di kamu pun berada. Ayat kedua dan ayat ketiga. Aneh bukan? Murid-murid lagi gelisah, lalu Yesus menenangkan. Oke, tenang, jangan gelisah, percaya pada Allah, percaya juga padaku. Lalu dilanjut lagi. Tenang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hello Yesus. Tolong please, kita lagi nanya lu mau kemana? Nggak, kok aneh gitu ya bahasnya gitu. Contoh lagi ya, Yohana David ya. Misi ya, punten ya. Daripada motor saya dikempesin kan gak lucu gitu ya. Ini kopetik bahasa mulu, cus gitu ya pakai obeng kan gak lucu gitu ya. Misi Yohana nanya, David kamu mau kemana? Di heaven banyak tempat tinggalku. Kamu gak usah khawatir. Aku menyediakannya buat kamu juga. Tahu heaven? Sebelah deh. Sebelah nih. Sebelah tahu apa? Halo? Tahu sebelah apa? Kantoran. Di apaan sih lo orang?
Udah bilang heaven langsung mikirnya kemana? Pasti rumah duka Jelambar kan sebelah kan? Ngaco, oh sebelah kantoran kok. Ih apaan sih, nggak asik. Kalau bicara tenang, aku ke sebelah. Yang tulisannya gede, rumah duka Jelambar. Ngapain? Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Wah, Yesus mah aneh gitu ya. Nggak ada yang bahas tentang sorga. Nggak ada. Tapi Yesus ingin menyatakan apa? Kepemilikan. Aku berasal dari sorga. Dan tempat di mana tempatku berada. Aku akan menyediakan tempat itu buat kamu. Dan satu kali kelak nanti aku akan datang kembali. Ini bicara tentang apa? Kedatangan yang kedua kali. Aku akan menjemput kalian semua ke tempatku. Teman-teman pulang youth, saya akan undang kalian untuk makan wagyu. Mau? Di rumahku. Mau? Mau? Respon ke dikit ke, bantu ke, tolong gitu ya. Mau? Nah gitu dong, kasih ya. Di rumahku banyak wagyu, saya udah beli. Percaya gak? Halo? Percaya? Percaya aja, kan rumah gue. Ada enggak ya pokoknya percaya aja betul. Kenapa? Karena aku yang paling tahu rumahku. Jadi aku berhak untuk invite kalian betul. Mohon maaf nih, permisi nih ya. Tiba-tiba kalian pulang, rumahnya di Jelambar. Tiba-tiba hari ini, aduh rasanya aku mau pulang ke Pik nih. Ada rumah di situ. Wah tiba-tiba ke Pik. Ketok-ketok rumah, terus tuang rumah buka. Silakan masuk gitu ya. Kamu yang ngomong gitu, silakan masuk. Oke aku masuk gitu ya. Apa yang terjadi? Dua. Satu kau digebukin, satu kau berakhir di tahanan. Ya karena bukan rumah lu orang gitu ya. Halu gitu namanya ya, halu gitu. Nah teman-teman kalau bicara tentang kepemilikan, artinya apa? Yesus menyatakan sekali lagi, aku Mesias. 100% human, 100% God. 100% Allah, 100% manusia. Aku dari sorga. Oke. Lalu yang terakhir, ketika Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Teman-teman terjadi sebuah perbedaan sudut pandang betul. Oke, ketika Thomas berkata, Tuhan lu mau kemana sih sebenarnya? Thomas sedang berbicara tentang apa? Tentang satu tempat yang ada di bumi pada saat itu. Oke. Tuhan mau kemana? Sebut aja ke kota apa. Nanti kita pesan Grab gitu ya. Oke, mau naik Grab atau Gojek kan tinggal pilih. Ya, daripada capek naik onta, naik keledai, pesan Grab gitu ya. Lalu Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan aneh ya, nggak nyambung gitu ya. Kalian ke dokter, dok kepala saya sakit. Oh ini mah rematik gitu ya. Kan aneh gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Teman-teman, kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena dia tahu manusia terbatas. Hanya mikirin yang sementara di tempat ini. Hanya mikirin yang bersifat sementara, yang fana. Hari ini kamu mau pergi kemana? Pulang, makan bakmi, ya. Udah janjian nih, ya. Habis ini kita makan bakmi yuk. Habis ini kita ke CP yuk, ya. Habis ini ke rumah duka Jelambar yuk, gitu ya. Makan gratisan kan kacang kuaci gratis ya di situ ya. Jadi bebas. Kue-kue juga boleh, gitu ya. Kenal gak? Enggak, duduk aja nggak apa-apa, gitu ya. Lalu, oh ya kita mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, oke. Kita hanya pikir tentang sementara. Tapi pernah gak kita berpikir, oke, hari ini saya mau ke sorga yang kekal itu. Kamu mau ikut? Enggak, kamu aja dulu.
Teman-teman, Yesus tahu apa yang paling dibutuhkan manusia. Yaitu apa? Kekekalan, keselamatan. Artinya apa? Sekali lagi Yesus menyatakan, akulah Mesias. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keren ya, dahsyat. Lalu apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Ya, kita harus percaya Kristus. Nggak ada lain, nggak ada agama lain yang berani mengatakan, I'm the way, the life, and the truth. Nggak ada yang berani mengatakan, aku Mesias. Aku Mesias. Nggak ada. Hanya Yesus. Dan pembuktian itu bukan cuma sekedar omong kosong. Dia naik kayu salib, mati. Hari yang ketiga bangkit, lalu naik ke sorga. Dilihat oleh murid-murid dia naik ke sorga. Dan satu kali dia kata apa? Satu kali aku akan datang dengan cara yang sama ketika murid-murid melihat Yesus pergi. Artinya apa? Ya percaya Kristus. Pembuktiannya sudah jelas kok. Sudah jelas. Ini. Kita tinggal baca gampang. Semua udah ada rangkumannya. Sudah jelas terpatrik di Alkitab. Jelas. Bukti sudah ada. Butuh apa lagi? Yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Semua sudah jelas. Terima Yesus dan hidup setia sampai akhir. Teman-teman, saya butuh 2 volunteer. Saya mau memberikan challenge. Boleh? Angkat tangan yang volunteer. Kalau teman-teman berhasil challenge, saya kasih 50.000. Serius. Boleh? Ada yang mau? Angkat tangan. Boleh cewek, boleh cowok? Ayo. Ayo cepat. Oke, silakan Cici. Ya, silakan Cici baju kuning. Silakan sini. Namanya siapa? Michelle. Michelle ya? Michelle ya, oke. Ada hubungan sama Obama? Nggak ada ya, oke. Michelle sini, Michelle. Oke. Ya. Oke. Michelle, halo. Patrick. Ya. Kamu yang di kereta ya? Oh bukan ya, oh salah ya. Oke, Michelle berani terima tantangan? Oke, berani. Ya, sekarang Michelle tunjuk satu orang yang menurut kamu bisa percaya sama dia. Pokoknya kamu mempertaruhkan nyawamu buat dia. Oke, sama dia. Boleh tunjuk satu orang? Siapa aja? Yang kamu percaya banget. Teman, best friend, bestie. Yohana deh. Yohana, rasain lu Yohana. Sini lu Yohana. Oke, Michelle kau boleh lihat ke sana? Oke, sini. Michelle sini. Tahu pernah petak umpet? Oke, sekarang gayamu begini. Ya oke, nggak boleh ngintip ya. Curang, awas ngintip. Yohana sini, gue kasih lu tugas penting. Oke, angkatin meja gue. Oke, Yohana. Ini ada minuman. Ini ada minuman. Oke. Tak tahu. Oke. Oke, Michelle, sini deh. Oke, Michelle. Saya mau katakan sama kamu, ini Coca-Cola. Oke. Tugasmu sekarang adalah, kalau kamu berhasil pilih 3 dari 4, kamu dapat 50.000. Oke. Kau berhasil pilih 3 dari 4, kamu dapat 50.000. Terserah, tapi nggak boleh pegang, nggak boleh cium. Sekali pilih, langsung minum sampai habis. Oke. Ini Coca-Cola.
Oke. Shh. Oke, ini Coca-Cola. Kau mau tanya Yohana mau pilih yang mana atau kau mau pilih sendiri? Silakan. Boleh? Oke. Silakan boleh pilih yang mana, tapi tidak boleh sentuh. Kamu sebut, aku ambil, kamu langsung minum. Blak, 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 blak. Oke, nggak boleh gitu ya. Oke, siap. Yang ini? Yohana setuju? Jawab. Oke, ganti pasangan deh. Enggak ya? Iya. Ya, setuju ya? Oke, setuju? Michelle? Oke. Langsung minum ya. Kamu bisa minum Coca-Cola kan? Oke. Yakin ya? Iya bisa kok. Karena aku yang tahu. Oke, bisa. Oke, siap. Minum. Oke, beri tepuk tangan. Apa? Coca-Cola. Cakep. Oke, 2 lagi. Ini Coca-Cola kok. Yang ini. Ya, coba pikir ulang deh. Yakin nggak? Oke. Yohana mungkin ada opsi kasih pilihan. Bantu Yohana, bantu. Kau bisa terawang kan? Saya dengar katanya kamu cenayang bukan ya? Oh bukannya. Oh bukannya. Perlu. Oh yang ini aja kata Yohana. Percaya Yohana? Ini Coca-Cola kok, tenang aja. Ayo. Ini aja lah. Yang ini. Wah Yohana. Oh ya. Yakin Yohana ya? Oke, ini. Oke, nggak boleh ganti ya. Kamu harus langsung habis ya. Oke. Pilih yang lain dulu deh. Enggak deh, ya udah. Oke, siap? Oke, good. Meet. Oke. Apa? Pelan-pelan dulu. Oh, Coca-Cola. Wih, hoki kamu ya. Oke. Last. Oke, satu terakhir. Ini Coca-Cola. Oke. Pilih satu. Yohana mungkin kasih opsi. Yang ini aja. Yang ini aja katanya. Atau yang ini. Ini Coca-Cola kok. Ih kamu gak percaya sama Yohana, tadi nunjuk ini kamu gak mau ih. Ih jahat ih. Wih. Jauhin. Oh enggak ya. Gak percaya lu. Terus ngapain pilih Yohana? Hello. Kau pilih mana? Yang ini aja lah. Yang ini. Oke. Kan dia yang pilih ya kok. Oh ya udah, konsekuensi dia ya. Iya. Pilih yang lain dulu. Iya itu aja dah yakin. Ih. Aduh. Pilih yang mana? Inilah. Yang ini. Yakin ya? Oke, siap. Ya, oke. Hah? Ini hoki amat. Oke, boleh beri tepuk tangan? Wow, selamat dapat 50.000. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya Yohana ya. Hoki amat ya Michelle ya. Coca-Cola. Artinya apa? 4-4 Coca-Cola kok. Kan saya udah bilang kan ini Coca-Cola, betul? Yohana tadi sih bilang apa? Ini minuman, betul? Coca-Cola. Oh enggak, saya bilang ini minuman. Sama Michelle saya bilang apa? Coca-Cola. Saya nggak bohong dong. Saya bilang ini minuman, saya cuma tunjukin ini, ABC. Ya, saya tunjukin ini doang ABC. Saya ambil dari rumah sih. Kepake gak? Enggak. Cuman Yohana mengasumsi tadi langsung, oh satu ada kecap asin ya. Kayak seneng banget gitu ya temennya menderita gitu ya. Wah ada kecap asin, jadi mesti pilih 3 ya kok. Wah satu kecap asin ya gitu ya. Enggak kok, 4-4 Coca-Cola. 4-4 minuman. Saya gak bohong kan. Ya memang 4-4 minuman dan 4-4 Coca-Cola. Teman-teman, saya yang paling tahu isi minuman ini. Kenapa?
Karena saya yang siapkan tadi sebelum saya datang. Sebelum saya datang, jauh. Saya sudah siapkan ini. Artinya apa teman-teman? Kita diciptakan oleh Kristus, oleh Tuhan. Tuhan yang paling tahu hidup kita seperti apa. Oke, ketika kita sudah dapat bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maaf. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nggak ada opsi lain teman-teman. Udah ada bukti kok. Yesus adalah Tuhan. Jadi apakah harus ada pertanyaan why Jesus? No. Must Jesus. Nggak ada pilihan. Hanya Yesus. Sebab begitu besar kasih karunia Allah. Ya, kasih Allah kepada manusia. Sehingga apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Enggak ada pilihan. Mas Jesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kenapa kami harus memilih Kristus. Karena enggak ada jawaban lain Tuhan. Hanya Engkau. Satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Tidak ada lain. Hanya Engkau. Tuhan yang berani datang ke dunia. Mempersembahkan hidup. Tujuannya hanya satu. Mati di kayu salib. Menebus dosa manusia. Tuhan ajar kami untuk melihat segala bukti yang sudah Tuhan lakukan. Tuhan sudah nyatakan. Segala catatan di Alkitab. Segala bukti saksi yang menuliskan kitab ini. Kenapa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat? Biarlah ini boleh kami terima. Dan kami boleh semakin percaya kepada Kristus. Bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kami. Tuhan terima kasih karena kebaikan Tuhan menebus kami orang berdosa. Kami tidak layak, tapi Tuhan yang layakkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, biarlah Tuhan yang terus pakai hidup kami, setia kepada Tuhan sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.